Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan kita laksanakan secara daring. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bangsa di dunia sudah dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin, haleluya. Allah pedunia, Raja bangsa-bangsa, dikatanya yang kudus, Allah menetap. Para pemuka bangsa adalah umatnya, yang punya perisai bumi, kau Allah kemuliaan. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi dia bermazmur, amin, haleluya. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan sambil mengingat bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa iman yang menyadarkan kita bahwa Allah adalah Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Masyurkan rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Suara
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, serta setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi titik tolak yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui murid-muridnya. Kelanjutan cinta Allah yang diberikan pada dunia tidak terbatas pada manusia yang percaya kepada Kristus. Kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah cinta Allah melalui diri Yesus Kristus. Kepada kitalah, kepada saudara dan saya, kisah ini diberikan untuk dibagikan kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dengan kerendahan hati kita mengakui dosa kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami, Engkau naik ke sorga dalam kemuliaan untuk mengambil bagian dalam kemuliaan Bapa.
Engkau memberikan kami berkat-Mu dengan menyatakan kepada kami bahwa kami Engkau utus menjadi saksi kemuliaan-Mu. Dalam berkat itu pula kami beroleh pengharapan, baik di bumi maupun di surga, sehingga kami belajar setia menanti kedatangan-Mu kembali. Tetapi kami memohon pengampunan-Mu apabila dalam kehidupan pribadi kami, dalam keluarga, dan sebagai jemaat-Mu, kami belum dapat atau tidak dapat menjadi saksi kemuliaan-Mu. Kasihi dan ampuni kami ya Tuhan, dan tolong kami, agar dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kami belajar setia menjadi saksi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tidak memandang hina setiap orang yang berseru kepadanya, bahkan yang datang kepadanya dalam penyesalan. Bahkan Allah akan memberikan anugerah dan kasih-Nya. Seperti firman Tuhan yang kita dengar dari Yeremia pasal 31 ayat 3, demikian berita anugerah Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita melakukannya, mari kita berserah diri memohon pertolongan Tuhan pada kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah kami yang bertakhta di surga dan yang berkuasa di bumi. Situasi dan keadaan yang kami alami saat ini masih menuntut kami untuk beribadah di rumah. Mungkin dalam keadaan seperti ini kami mulai jenuh dan bosan. Atau juga mungkin kami sudah beradaptasi dengan keadaan. Tapi apapun yang kami alami, Tuhan tolong kami untuk kami dapat bersyukur dan bergembira. Khususnya atas peristiwa hari ini. Ketika murid-murid bergembira, kami pun bergembira. Apalagi ketika Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Kiranya sukacita firman-Mu memberikan kami semangat dan pengharapan untuk melanjutkan dan berkarya di tengah-tengah dunia yang Engkau percayakan untuk kami jalani. Tolong kami Tuhan dengan firman-Mu, kuasai hidup kami, nyatakan kehendak-Mu, dan kami siap mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bacaan firman Tuhan kita renungkan dari Injil menurut Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat 53. Mari kita membuka Alkitab kita dan saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Demikian bacaan Injil Yesus Kristus. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah
dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, demikian bacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hari ini kita merayakan yang di dalam kalender gerejawi kita sebut hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ditulis dalam Injil. Ada yang ditulis dalam bentuk sebuah cerita, seperti dalam Injil Lukas yang tadi kita baca. Tetapi juga ada pernyataan-pernyataan Yesus sebelum ia ditangkap, menderita, mati, dan bangkit. Kepada murid-muridnya, Yesus berkata, "Aku akan naik ke sorga." Dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan bagian dari pengakuan iman kita. Sebab dalam pengakuan iman yang setiap minggu kita ikrarkan, baik pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea, dan juga Athanasius, mencatat bahwa Yesus naik ke sorga. Dan kita bergembira karena hari raya gerejawi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga juga diberi tempat dan ruang oleh negara melalui hari libur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah sebuah hari yang sangat penting untuk kita hayati dan juga kemudian kita maknai. Maka lewat tema ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini, yakni kisah yang belum berakhir, kita hendak memperhatikan dua hal. Hal yang pertama adalah Dia, Yesus, yang adalah Tuhan dan Raja, yang berkuasa di bumi dan di sorga. Jadi, Yesus bukan saja Tuhan yang berkuasa di bumi lewat kebangkitannya, lewat Paskah, tetapi juga Dia Allah yang menjadi Raja, yang memerintah dari takhta kerajaannya. Dan yang kedua yang kita akan renungkan bersama, kita disadarkan bahwa dalam segala keterbatasan dan kelebihan kita, kita dipanggil oleh Tuhan, Sang Raja yang berkuasa, untuk meneruskan apa yang telah dirintis dan dilakukan Tuhan Yesus di dunia dan kepada dunia yang dikasihinya. Dan kita mulai dengan yang pertama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa setelah Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan, hati para murid sangat terguncang. Mereka hidup dalam ketakutan, tapi juga hidup dalam keputusasaan.
dalam ketakutan dan dalam keputusasaan, dalam kekhawatiran yang mereka alami. Mereka mengunci rumah dan tinggal di rumah, menutup diri dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Dalam keputusasaan yang mereka alami, mereka hendak kembali kepada kehidupan mereka semula. Mereka hendak menjadi nelayan, seperti profesi mereka sebelum dipanggil Tuhan. Mereka pergi ke Emmaus dan meninggalkan teman-temannya yang ada di Yerusalem. Intinya, bagi para murid, Yesus sudah selesai. Bagi mereka, Yesus adalah masa lalu. Dan kini mereka hendak kembali kepada kehidupan semula. Begitulah yang ada di dalam pikiran dan dalam diri mereka. Namun dalam keputusasaan mereka, dalam ketakutan yang mereka alami, Yesus yang bangkit meyakinkan bahwa mereka masih terus akan berjalan. Bahwa mereka yang semula mengikut Yesus akan terus berjalan bersama Yesus. Dan perjalanan mereka belum selesai, tetapi sebuah perjalanan yang akan masih terus berlanjut. Karena itulah Yesus menjumpai murid-murid, baik secara pribadi-pribadi, seperti Yesus yang menjumpai Thomas, atau yang menjumpai Petrus, dari pribadi-pribadi yang harus dikuatkan oleh Yesus. Atau Yesus juga menjumpai murid-muridnya dalam kebersamaan mereka, dalam sebuah ruangan. Dan setelah dianggap cukup, atau setelah 40 hari kemudian, setelah Yesus bangkit, maka Yesus pun naik ke sorga. Pembinaan kepada murid-murid dianggap selesai. Dan kemudian saudara-saudara, maka kita bisa melihat Yesus terangkat atau naik ke sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes 3 ayat 13 dicatat begini: tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Artinya, Yesus adalah Allah yang datang dan turun ke dunia. Atau dalam bahasa teologisnya, Ia berinkarnasi, menubuh, menjadi manusia. Dan kemudian Ia yang datang dan kemudian naik ke sorga. Saudara-saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kemudian kita maknai bahwa Ia adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan juga di sorga. Dengan pengakuan ini, sesungguhnya iman Kristen mengakui bahwa dunia ini berjalan bukan dalam tanpa kendali. Di dunia ini, dengan segala persoalannya, bukan dikendalikan oleh mereka yang berkuasa, tetapi di dunia ini dikendalikan oleh Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Dan karena itu kita mengakui
bahwa tidak ada di bagian pelosok dunia ini dan dimanapun yang tidak dalam kendali dan kekuasaan Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Tidak satu pun dan tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pengakuan ini menjadi penting bagi kita ketika kita di dalam dunia ini, dalam menjalani hidup ini, melihat seolah-olah yang berkuasa adalah orang-orang yang memiliki jabatan. Seolah-olah bangsa-bangsa yang berkuasa adalah mereka yang memiliki angkatan perang dan mempunyai ekonomi yang kuat. Atau seolah-olah yang berkuasa di masa pandemi COVID-19 ini adalah virus corona. Hari ini saudara-saudara, ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita hendak menegaskan, kita hendak mengakui, kita mau mengamini bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa di bumi dan juga di sorga. Dan karena pengakuan ini, maka seharusnya kita selalu memiliki pengharapan, semangat, dan kekuatan. Kita tidak mudah menyerah, kita tidak boleh dan kita tidak pantang menyerah ketika yang terjadi dalam hidup kita sebuah perjalanan yang berat dan menyakitkan dan yang membuat kita terseok-seok. Dan sebaliknya, kita tidak lupa diri ketika perjalanan hidup kita mudah, menyenangkan, dan penuh berkat. Sebab dalam kesemuanya, Ia adalah Raja dan Tuhan yang berkuasa di bumi dan juga di sorga, bukan manusia. Dan kepada Tuhan kita berharap pertolongan, dan kepada Tuhan juga kita ungkapkan syukur atas segala hal baik yang kita nikmati. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, hal yang kedua yang kita perhatikan dengan tema ibadah di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga saat ini, yaitu kisah yang belum berakhir. Juga kita bisa bikin kalimat yang lebih positif, kisah atau cerita yang masih terus berlanjut. Saudara-saudara, mengapa kisah atau ceritanya masih berlanjut? Maka jawabnya, karena sebelum Yesus naik ke sorga, Ia memberikan perintah kepada para muridnya bahwa kamu adalah saksi dari semua ini. Ayat 48. Murid-murid menjadi saksi atas semua yang mereka lihat, yang mereka saksikan saat bersama-sama dengan Yesus sebelum Dia ditangkap, baik juga setelah Yesus bangkit dan menjumpai murid-muridnya. Artinya saudara-saudara, bila selama ini Allah di dalam Yesus Kristus yang bertindak dan berkarya bagi manusia dengan menyembuhkan orang sakit, merangkul orang yang tersingkir dan terabaikan, membebaskan orang yang tertindas, memberi makan mereka yang lapar, menghibur mereka yang berduka, dan berbagai hal yang telah dilakukan Yesus. Maka kini, setelah Yesus naik ke sorga,
semua yang telah Yesus kerjakan dilanjutkan dan dikerjakan oleh para murid. Merekalah murid-murid yang menjadi penerus karya dan tindakan Allah. Mereka menjadi saksi. Sebagai saksi, saudara-saudara, murid-murid dipanggil untuk memberitakan kasih dan pengampunan dari Tuhan, serta ajakan untuk bertobat dan mempercayakan diri kepada Allah Trinitas. Itu yang kita lihat dari ayat 47. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi saudara-saudara, menjadi saksi pertama-tama bukanlah membuktikan bahwa Allah adalah maha kuasa di bumi dan di sorga. Menjadi saksi bukan juga pertama-tama memenangkan perdebatan pokok-pokok isu iman Kristen, isu teologis yang sukar dipahami. Tidak. Tugas kita sebagai saksi pertama-tama adalah untuk membuktikan kepada dunia tentang kasih dan pengampunan yang telah kita terima dalam kehidupan bersama di dunia ini, yang telah dirasakan oleh murid-murid. Bagaimana murid-murid diterima, diayomi, didampingi, dibina, dan berbagai hal yang mereka terima dari Tuhan. Begitulah mereka menyampaikannya tentang kasih, tentang pengampunan. Jadi bukan tentang penghakiman, penghukuman, juga bukan tentang kebencian kepada orang-orang, apalagi mereka-mereka yang berbeda. Saudara-saudara, yang menarik, siapa yang dipanggil Yesus untuk menjadi saksinya? Yakni murid-murid dengan segala keberadaan mereka. Murid-murid bukanlah orang yang berasal dari latar belakang yang luar biasa hebat. Dalam hal pendidikan, mereka bukan sekolah yang tinggi. Mereka adalah orang-orang yang belajar sebagai nelayan. Dalam iman, mereka adalah orang-orang yang kadang ragu, kadang bimbang, kadang jatuh, dan kadang tidak percaya. Begitulah pengalaman murid-murid yang dipanggil Tuhan menjadi saksi. Dan begitu jugalah kepada kita semua. Kita dipanggil untuk menjadi saksinya. Sekali lagi, untuk mengabarkan, untuk menyatakan pengampunan dan juga pertobatan. Saudara-saudara, tentu panggilan menjadi saksi bukan sesuatu perkara yang mudah, melainkan sebuah perkara yang menantang, yang gampang-gampang sulit, atau yang sulit-sulit gampang. Menyadari hal itulah, Yesus kemudian berjanji, "Aku akan memberikan pertolongan kepadamu. Aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu.
Artinya mereka menjadi saksi, tidak menjadi saksi seorang diri, tetapi menjadi saksi yang ditopang dan ditolong oleh Allah Roh Kudus. Mereka akan dibimbing dan disertai oleh Tuhan melalui kuasa dan Roh-Nya yang kudus, untuk memampukan mereka menjalani dan menjadi saksi bagi Tuhan yang telah mengasihi dan menyelamatkan mereka. Dan menjadi saksi, saudara-saudara, bukanlah pilihan, melainkan sebuah panggilan. Bukan pilihan artinya kita tidak bisa memilih. Oh, aku mau menjadi saksi ini saja. Tidak. Bagi kita yang sudah diselamatkan, kita terpanggil untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini dan bagi setiap orang yang kita jumpai. Menariknya, saudara-saudara, setelah Tuhan menjanjikan Roh Kudus, kisah kenaikan Tuhan ke sorga memuat dan mencatat bagaimana perasaan dan hati murid-murid. Disebutkan pada ayat yang ke-52, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ada perasaan hati yang bersukacita, hati yang bergembira, dan menikmati panggilan dan tugas menjadi saksi yang Tuhan berikan kepada mereka. Hari ini, dalam merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita dipanggil menjadi saksi untuk menyatakan cinta kasih bagi orang-orang dan setiap orang yang ada di sekitar kita. Di masa pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, cara menjadi saksi beragam dan bentuknya kita lihat. Sebagai GKI Palsi Gunung, kita menjadi saksinya dengan menyalurkan berkat-berkat Tuhan, memberi sembako kepada orang-orang yang memerlukan, baik anggota jemaat Tuhan atau juga orang-orang lain, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Juga kita memberikan kekuatan kepada mereka yang galau, istilah anak mudanya, ketika mereka lebih banyak tinggal dan bekerja dari rumah. Menjadi saksi adalah memberikan hati kepada orang lain, sebab Kristus pun memberikan hati kepada kita yang dikasihinya. Ada banyak cara kita menjadi saksi. Yang penting adalah menjadi saksi artinya bukan kita yang diberitakan, bukan kita yang dibesarkan, bukan kita yang diagungkan, melainkan Tuhan yang dinyatakan, kasih-Nya yang diberitakan. Dengan begitu, saudara-saudaraku, dikenaikan Tuhan Yesus ke sorga, pilihlah bagaimana caranya Anda menjadi saksi, memberikan diri dan hidup kita seperti Tuhan yang telah memberikan dirinya bagi kita untuk dan demi keselamatan kita. Tuhan memberkati dan terus memberkati saudara.
Amin. Yang lemah dan hina ini, ulurkan tangan kasih-Mu agar ku dapat menggapaimu. Ku serahkan jalan hidupku hanya padamu, Tuhan. Tetapi ada satu jalan yang terindah, jalan menuju rumah Bapa yang mulia, jalan kebenaran dan kehidupan dalam Kristus Tuhan.
Jemaat dimohon berdiri. Dengan hati yang terarah pada Kristus, kita menyatakan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dimohon duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat dan kita berdoa. Kepadamu kami datang, ya Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang amat mengasihi kami dan yang peduli dengan kami. Tuhan, kami datang kepadamu dan membawa pergumulan-pergumulan kami, baik pergumulan pribadi-pribadi anak-anakmu, dan juga pergumulan kami sebagai sebuah bangsa yang sedang menghadapi tantangan-tantangan, khususnya berkaitan dengan penyakit, dan lebih khusus lagi berkaitan dengan virus corona. Tuhan, tolonglah pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami, dalam upaya mereka untuk mengatasi COVID-19, baik untuk memutus mata rantai atau mengatasi dampak dari COVID-19 yang sangat mempengaruhi kami setiap anak-anak bangsa. Kami pun berdoa, kiranya kami setiap warga negara, anak-anakmu, ikut ambil bagian dalam membantu pemerintah memutus mata rantai COVID-19 ini. Bahkan kami anak-anakmu ikut ambil bagian menolong saudara-saudara kami yang terdampak dari virus corona, khususnya berkaitan dengan ekonomi dan juga sosial dan berbagai hal yang mempengaruhi hidup kami bersama. Tuhan, kami pun mau berdoa untuk setiap aparat, dokter, para medis, staf medis yang membantu para korban yang menderita akibat COVID-19 ini. Kiranya Engkau tolong mereka dalam menangani pasien, dan tolonglah pasien agar mereka dapat pulih. Dan kemudian keluarga yang berduka kiranya Engkau hibur. Dan kami pun mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita.
kiranya Engkau pakai kami untuk menghibur keluarga mereka yang berduka. Dan secara khusus, doa kami untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Suwarno. Tolonglah ibu dan anak-anak. Juga doa kami untuk anak-anak kami dalam sekolah yang mereka jalani, yang belajar dari rumah. Tuhan, tolong kami untuk menemani dan mendampingi mereka dalam proses bertumbuhnya mereka. Juga saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua dan sebagai anak-anak, di pekerjaan dan di tempat usaha mereka. Engkau sumber pertolongan yang kepadamu kami datang dan memohon. Bapa yang baik, persekutuan kami sebagai GKI Palsi Gunung pun mau kami bawa. Ketika banyak program-program kami yang tidak berjalan, tolong kami Tuhan, agar kami tetap dapat menjadi gereja Tuhan yang bermakna, melalui apa yang dapat kami kerjakan di masa-masa virus corona melanda hidup bersama kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, permohonan yang kami alaskan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Jemaat kekasih Kristus, pemazmur mengajak kita bersuka cita karena kita dikasihi Tuhan. Dalam Mazmur 117 ayat 1 dan 2, pemazmur berseru, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya." Hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kita diundang mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya. Dengan sukacita, marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Patutlah memuji Tuhanku.
diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menaikkan doa persembahan. Allah Bapa yang di surga, Bapa yang Maha Pengasih, di tengah-tengah sukacita kami bersama pada saat ini, di dalam kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima sampai saat ini. Sebagai ungkapan syukur kami datang membawa persembahan syukur kami Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati persembahan ini. Berkati kami yang sudah memberikan, berkati kami anak-anak Tuhan yang akan mengelola persembahan ini. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk boleh memakai persembahan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa syukur kami Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi saksinya. Memberikan cinta kasih di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebencian. Hidup berbagi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keserakahan. Dan memberikan pengampunan di tengah-tengah dunia yang suka dan sering menghukum. Dan kita yang menjadi saksi, diberkati dan ditolong Tuhan. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.